eh, saya hanya mau meluruskan semua yang dikatakan oleh Jonathan dan Dena ya, Dena. Gitu. Jadi ini betul-betul dari Jonathannya yang nyampaikan untuk saya bicarakan ini. Gitu. Jadi dia lagi ada di Korea untuk apa ya, operasi ngangkat-ngangkat yang begitulah. Sebelumnya memang si Dena ini ke dokter yang sama, namanya Dokter Chen. Nah, lalu dia itu disuruh bayar 50%. Tiba-tiba Dokter Chen ini menawarkan kepada Jonathan dan Ririn gratis, dapat VVIP, tiket gratis, tempat gratis, semua gratis. Itu mungkin yang memicu kemarahan dia gitu loh. Lalu dia telepon dokternya, dokter benar nggak Jonathan operasi di sana? Oh iya benar. Nah, mulailah drama ya. Jadi kalau masalah anaknya ya, anaknya Jonathan ini memang tiga-tiganya itu lagi sakit, tapi tidak sakit amandel, cuma satu yang sakit amandel. Cuman memang kalau di kedokteran katanya amandel itu boleh diobati saja, tidak perlu dioperasi, karena mungkin nanti setelah lewat umur 12 tahun baru dioperasi gitu. Tapi yang dua ini tidak begitu sakit, tidak perlu untuk dioperasi sebenarnya. Yang dua orang ini hanya satu, mungkin lah, oke lah satu operasi gitu. Cuman kan mau overacting, namanya drama ya, dia tidak memakai asuransi. Sementara Jonathan itu bayar asuransi kepada anaknya 1 juta sekian setiap bulan. Jadi berarti 3 juta, 4 juta setiap bulan. Dia ngambil yang VIP. Harusnya ya, kalaupun satu boleh lah, tapi yang dua ini kan nggak harus operasi juga, tunggu gitu loh. Tapi dioperasi dipaksain, tapi kan boleh pakai asuransi. Ngapain Jonathan bayar asuransi kalau memang ada dokter, ada untuk pengobatan tidak dipakai, hanya untuk apa ya, untuk gaya-gayaan supaya bisa jalurnya ke bapaknya, jadi ada masalah gitu ya. Cuman saya lihat sih memang, saya mau meluruskan aja, ini masalahnya sebenarnya masalah kecemburuan yang tidak bisa move on sebenarnya. Karena Jonathan itu kan pergi ke Korea untuk operasi, itu kan dia diundang, ya kan, sponsorin gitu, disponsorin gitu. Sementara dia karena masih bayar waktu itu, jadi dia kayak gimana gitu. Cuman menurut saya harusnya kan sudah lama, udah berapa tahun ya mereka cerai. Harusnya tidak usah masalah lagi kalau masalah anak gitu. Jadi mungkin dia sekarang banyak duit ya, tapi kan Jonathan juga masih membayar mobil yang dia pakai aja, masih Jonathan yang bayarin bayarin tagihannya gitu loh. Dan anaknya ini dimasukkan ke asuransi kan untuk menjaga-jaga. Asuransinya yang paling mahal loh dipakai anak kecil. Jadi ya kan ada yang asuransi itu yang berapa tahun bisa kembali uangnya kan gitu kan. Kalau ini kan nggak, sudah mati di situ, bayarnya untuk memang untuk mereka sampai untuk kesehatan. Jadi dibayar asuransi kesehatan. Harusnya memang kalau bijaksana ya dipakailah itu gitu. Tidak usah sesumbar-sumbar mesti bayar setengah-setengah, dia udah bayarin mesti balik, itu nggak usah begitu gitu loh. Apa sih, ngapain sih? Tapi ya mungkin ya kalau tidak ada ini, tidak ada berita tentang dia lagi mungkin. Jadi ngeredup ya mungkin, saya nggak tahu. Tapi ya sekarang ini kan menurut saya ini sih mungkin buat wartawan berita enak lah begitu tektokan mereka gitu. Tapi saya sudah ajarin Jonathan untuk dia juga jangan tergantung saya. Dia harus berani mengutarakan apa yang dia anggap tidak cocok. Makanya dia mulai membalas di story-storynya gitu loh. Gitu. Jadi mungkin saya sih udah saya bilang, Aci udah jangan ikut-ikutan lagi, ini kan keluarga. Dan aku kira sudah lama berakhir perkawinan mereka, tidak perlu lagi drama-drama seperti ini gitu loh. Kalau menurut saya, tapi ya nggak apa-apa lah, kalian kerja saya kasih apa yang saya tahu. Jadi begitu ceritanya.
Jadi ada satu arah bahwa karena Jonathan ini mendapat kesempatan diundang untuk operasi, sementara dia bayar 50%. Mungkin seperti itu. Atau mungkin memang dia sengaja untuk menaikkan ini, bilang kenapa ada asuransi tidak dipergunakan, kan gitu. Masalahnya kan itu gitu loh. Dan anak kecil yang satu sakit, kenapa mesti tiga-tiganya dioperasi gitu loh. Kenapa mesti tiga-tiganya dioperasi gitu. Jadi kan kayak kurang kerjaan menurut saya gitu. Itu aja sih. Kalau nggak bisa digunakan kan harus dia tunjukkan nggak bisa digunakan. Karena kata Ijon bisa digunakan gitu loh. Apa alasan? Pernah nggak dia mencoba? Udah pernah. Di instastory bilang dia udah pernah coba, tapi ternyata nggak bisa dipakai. Nggak mungkin. Kalau gitu kita buktikan nanti Jonathan pulang suruh pakai. Kalau misalnya bisa, apa ganjaran sama dia? Gitu loh. Jadi artinya Jonathan itu merasa setiap bulan membayar asuransi. Kalau dia pakai mungkin tidak bisa, ya dia pertanyakan dong. Tapi kayaknya nggak mungkin nggak bisa orang Jonathan bayar setiap bulan kok, gitu loh. Nah itu aja yang saya bisa mau jelaskan di sini. Di luar itu saya nggak ikut-ikutan lagi. Dia tiap hari bikin konten gitu loh. Sekarang ini bukan konten dia itu yang memblow up itu apa namanya? Jangan egois dong, menuduh orang tidak melihat dirinya sendiri. Itu kan anak berdua. Mau bikin konten, mau bikin apa tuh anaknya terserah lah. Apa urusnya jika bilang konten-konten segala, kenapa? Orang anaknya kok mau guling-guling, mau ngapain terserah dia kok. Loh, seakan-akan itu anaknya dipinjam untuk bikin konten. Halo, nggak ada Jonathan, nggak ada anaknya itu. Iya kan? Gitu loh. Jadi maksud aku, jadi orang itu smart dikit gitu loh. Dia bilang datang untuk bikin konten, ya hak Jonathan dong, anaknya. Siapa yang larang dia bikin konten? Ibu-ibu aja bikin konten, dia juga bikin konten. Nah dia sekarang nongolkan masalah ini bukan apa? Gak konten, kan konten, gitu loh. Membuat yang bikin huru hara supaya jadi berita, jadi dia naik lagi, ya kan? Ada harga lagi, kan gitu, gitu loh. Jonathan itu sudah tidak mau komunikasi sama dia. Sudah kata orang penyanyi itu jijai. Tapi untuk memantau anak-anak Ya. sendiri, Om? Begini loh, kalaulah memang tidak ada perasaan yang aneh-aneh atau udah bisa move on, anak itu kan bisa dikomunikasikan. Kasih aja sama bapaknya waktu seperti jatah, nggak usah ditahan-tahan karena ada masalah begini nggak dikasih katanya. Kayak sekarang Natalan nggak boleh sama bapaknya karena bapaknya dapat gratisan operasi gitu. Kenapa? Loh, itu kan anaknya sendiri. Dia kan bukan anaknya sendiri. Maksud aku, halo, gitu loh. Sudah, kan kok tidak ada hubungan suami istri lagi. Itu anak bersama, kasih, iya. Nggak usah terlalu didrama lah, drama banget gitu. Ngapain drama? Terus dimasalahkan konten. Itu anak Jonathan. Mau konten, kontrak, kontul, semua boleh silakan. Nama anaknya kok. Kenapa dilarang bikin konten? Emang dia nggak pencitraan? Ya biar aja dia pencitraan sama anaknya si Jonathan. Orang anaknya kok cuman ketemu 2 kali seminggu, gitu loh. Jadi maksud aku jangan mengada-ngada gitu. Jadi kalau memang semua ini nggak akan ada masalah kalau dia bisa move on. Itu aja titik. Masalahnya nggak bisa move on aja, itu aja. Sejauh ini Jonathan sendiri memantau nggak sih mungkin dari perkembangan kesehatan dan juga nilai rapor anaknya, Om? Dia namanya bapak sih sebenarnya ya tetap aja lah. Nggak mungkin Jonathan kan dia sayang banget sama anaknya. Mau dia ada apa namanya pergi kemana dia bawa saatnya. Ya itu haknya Jonathan, nggak boleh larang-larang, tidak boleh ketemu cewek, tidak boleh dikenal-kenalkan sama pacarnya. Itu kan kayak anak pribadi dia sendiri si anak yang bertiga itu. Ya gitu. Jadi masalah ini sebenarnya ngadi-ngadi aja menurut saya sih, karena ya seorang ibu itu tidak harus begitu. Walaupun sudah bercerai dikompromikan lah. Kalau mau bawa anak ke rumah sakit bicarakan gitu loh. Atau bisa di teks gitu. Gimana ini anak kita sakit di bertiga, satu harus operasi.
Kan bisa coba dulu tuh asuransi saya bayar tiap bulan dipakai gitu kan. Enggak, ini perlu penanganan. Oke, kalau penanganan boleh. Jangan tiba-tiba kutuk-kutuk, tiga-tiga dioperasi, langsung ngomong di media, ini anaknya saya yang bayar, bapaknya nggak mau bayar, gini. Itu kan namanya reframing banget, gitu loh. Itu aja yang sebenarnya yang tidak menurut saya tidak pantas. Om, kemarin pas anak sakit katanya nggak nemuin, malah nyuruh tantenya, seperti apa Om tanggapannya? Apa? Pas kemarin anak sakit kan si Ijong dibilang katanya nggak mau nemuin anaknya, malah nyuruh tantenya yang jenguk anak-anaknya, itu seperti apa? Jadi Jonathan itu sudah tidak mau ketemu dia, titik itu aja. Kalau memang anaknya mau dikasih ke Jonathan, siapapun yang jemput dikasih aja. Kenapa emang? Kenapa mesti Jonathan biar lihat muka-muka gitu? Hah? Gak cukup dia di TV aja tiap hari Jonathan di TV, ngapain mesti lihat muka-muka? Ya kalau mau sekarang Jonathan mau ngambil anaknya, dikirimlah siapa, si A, si B, si C. Kenapa emang? Tantenya, omnya, dia biar aja. Kan mau diambil untuk ketemu Jonathan bapaknya, mesti bapaknya ke rumahnya gitu, lihat muka-muka gitu. Aneh kan? Aneh gak sih? Kok jadi masalah? Orang disuruh jemput anaknya orang lain, saudaranya sendiri, nggak boleh. Gitu loh.